Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Teori Komunikasi bersama saya Putri Aisyah Rahmadewi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori agenda setting. Teori agenda setting sendiri adalah salah satu teori dalam lingkup efek media, namun berbeda dengan teori lain di mana efek media dianggap sangat berpengaruh. Dalam agenda setting, efek media dianggap sangat terbatas. Artinya media tidak memiliki pengaruh yang demikian besar pada perilaku dari khalayaknya, namun media punya pengaruh untuk membentuk isu publik. Jadi teori ini sebenarnya hipotesisnya bicara mengenai bagaimana sebuah kekuatan dari media untuk mentransfer isu atau hal-hal yang dianggap penting untuk mempengaruhi publik, yang pada akhirnya khalayak akan menganggap isu yang dianggap penting oleh media juga dianggap penting oleh masyarakat. Nah, pada prinsipnya teori agenda setting ini mempengaruhi agenda media dan kemudian mempengaruhi agenda publik. Jadi ada 3 konsep utama dalam teori ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah agenda media, yang kedua agenda publik, dan yang ketiga agenda kebijakan. Di mana agenda media atau apa-apa yang dianggap penting oleh media, maka pada akhirnya akan juga dianggap penting oleh publik, sehingga publik pun membicarakan atau membincangkan isu tersebut secara terus-menerus, sehingga akhirnya agenda publik ini juga memiliki dampak pada agenda kebijakan atau segala keputusan pemerintah terkait pemerintah atau pembuat kebijakan di dalam sebuah negara atau masyarakat terhadap isu terkait. Jadi dari 3 ini mereka saling mempengaruhi, dan juga terkadang relasi di antara mereka bisa jadi apa yang dianggap penting oleh masyarakat itu juga akan mempengaruhi agenda media, seperti itu. Baik, sekarang saya akan lanjutkan bagaimana kita akan menelaah satu persatu dari 3 konsep tersebut. Yang pertama adalah media agenda atau agenda dari media. Agenda media ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu visibility atau keterlihatan dari sebuah isu atau kita kenal dengan nilai berita, dan juga valensi dari berita tersebut atau nilai penting dari berita itu. Misal dalam satu pemberitaan ada satu isu yang itu terkait dengan banyak orang, maka tentu saja isu ini akan mencerap banyak perhatian dari masyarakat daripada isu yang tidak tampak atau jauh dari masyarakat. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang public agenda ini juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, yaitu terkait dengan 2 hal, familiarity dan favorability. Familiarity terkait dengan apakah isu tersebut familiar oleh masyarakat atau masyarakat cukup mengenal isu tersebut, dan yang kedua terkait dengan rasa suka maupun tidak suka masyarakat terhadap sebuah isu atau favorability. Nah, ada isu-isu di mana masyarakat cenderung suka, misalkan pada isu-isu yang terkait dengan drama, percintaan, dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya tragedi, kemudian konflik. Nah, ini isu-isu yang biasanya disukai oleh masyarakat dan cenderung cepat untuk menjadi agenda publik. Selanjutnya pada agenda kebijakan. Agenda kebijakan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah support atau dukungan. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap sebuah isu tersebut ini juga akan mempengaruhi agenda kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu likelihood. Bagaimana respon masyarakat terhadap sebuah isu? Apakah responnya positif atau responnya negatif? Apakah mereka suka atau tidak suka? Apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap sebuah kebijakan? Dan yang ketiga adalah freedom of action. Jadi kebebasan dari masyarakat untuk
menyampaikan pendapatnya, dan itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap suatu hal. Mari kita ambil salah satu contoh, yaitu kasus pembunuhan Vina yang saat ini memang menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembunuhan Vina atau kasus Vina ini terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Secara singkat, kasus ini sendiri terjadi karena Vina dan juga seorang kawan laki-lakinya kemudian diserang oleh beberapa pemuda pada saat itu, yang berakhir pada kasus kekerasan seksual dan juga pembunuhan terhadap Vina dan kawan laki-lakinya. Namun kasus ini tidak mendapatkan perhatian ketika terjadi di tahun 2016 itu, dan kasus ini menguap begitu saja. Hingga 8 tahun kemudian ketika 2024 salah satu rumah produksi memproduksi sebuah film yang berangkat dari kisah Vina dan diberi judul Vina. Nah, setelah film ini diluncurkan, maka publikasi media semua mengangkat isu Vina, dan tentu saja mereka mengunggah ulang apa yang terjadi di tahun 2016 itu. Kemudian publik seolah tersadarkan bahwa memang ada peristiwa tentang pembunuhan yang hingga saat ini masih belum menemukan kejelasan hukum, dan juga tersangkanya belum mendapatkan keadilan, hukuman yang setimpal. Nah, kemudian baru pada 2024 ini publik, karena media terus-terusan mengangkat isu tersebut, dan masyarakat pada akhirnya juga membincang, mencari tahu, membincang, dan mengangkat lagi isu Vina dalam ruang-ruang diskusi, dalam ruang-ruang obrolan masyarakat maupun di media sosial. Maka dari situ kemudian beberapa lembaga negara bergerak untuk kembali mengawal kasus Vina. Sehingga dalam waktu yang tidak lama akhirnya tertangkaplah 2 orang tersangka baru dari kasus Vina itu. Nah, hal ini terjadi karena bagaimana media kemudian memberi perhatian pada kasus Vina, mengangkat ulang, dan masyarakat menjadikan isu Vina sebagai isu prioritas mereka, dan ini menjadi agenda kebijakan. Salah satu contoh yang lain adalah adanya adagium sekarang, no viral no justice. Kalau nggak viral, nggak akan ada keadilan. Nah, ini contoh nyata bagaimana teori agenda setting bekerja. Karena memang secara teori terbukti bahwa sesuatu yang viral itu pasti akan mempengaruhi agenda kebijakan. Nah, bagaimana kemudian membuat sesuatu viral? Nah, yaitu berarti kita menggunakan media. Apa yang dianggap penting oleh media, apa yang viral di media akan juga viral di masyarakat. Ketika sudah viral dan menjadi perbincangan di masyarakat, tentu pemerintah ataupun pembuat kebijakan tidak akan tinggal diam. Bagaimana kemudian kerusakan sebuah jalan di kota atau daerah? Kalau kerusakan jalan itu hanya menjadi perbincangan di masyarakat saja, tentu tidak akan seramai ketika kemudian media mengangkat. Ketika media mengangkat kerusakan jalan, maka akan semakin banyak yang membincang. Ketika semakin banyak yang membincang, maka disitulah pemerintah mulai memberi perhatian dan tentu akan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Nah, seperti itu singkatnya dari teori agenda setting. Saya berharap apa yang bisa kita diskusikan dan perbincangkan pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan dan khasanah teman-teman mengenai teori, salah satu teori efek media yaitu agenda setting, dan juga memberi perspektif pada teman-teman untuk memahami realitas sosial yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa, terima kasih.